Ia pelan-pelan bangkit dan melangkah sembari mengawasi sekitar. Baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Sulis mengendap-endap saat akan pergi keluar rumah. Pandangannya mengedar ke segala arah. Warung Parni sudah sepi. Sepertinya gulainya lebih cepat habis. Saat itu juga, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok Parni yang sedang berjalan ke belakang rumahnya. Wanita berkulit hitam itu mencangking karung yang nampaknya tak begitu berat isinya, sembari membawa cangkul. Rasa penasaran Sulis kian membuncah. Ia kemudian mengikuti Parni yang melangkah tergesa masuk ke dalam kebun karet di belakang rumahnya. Sulis mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Sebenarnya ia takut Parni berbalik dan mengetahui aksinya yang menguntit. Padahal ia sudah dapat peringatan keras dari Parni. Parni berhenti dan sempat mengedarkan pandangannya ke segala arah, memastikan keadaan aman. Beruntung saat itu Sulis jeli melihat gelagat Parni. Ibu muda beranak satu itu bersembunyi di balik pepohonan rindang dan tetap waspada. Benar saja seperti dugaannya. Parni mulai mencangkul, menggali lubang yang cukup dalam dan membuka karung dengan gesit. Saking penasarannya, Sulis menggeser tubuhnya dan naas. Kakinya menginjak ranting kayu dan terdengar bunyi patahan. Sial, batinnya. Sulis mematung. Jantungnya berdegup kencang seolah akan terlontar keluar saat itu juga. Tenggorokannya rasa tercekat dan sulit bernafas saking takutnya. Ia lalu membekap mulutnya dengan kedua tangan. Sepertinya inilah saat terakhir dalam hidupnya, dan kini ia di ujung kematian. Pada saat yang bersamaan, Parni menghentikan aksinya. Ia bergeming saat mendengar bunyi patahan ranting. Perasaannya campur aduk. Takut ada yang mengetahui aksinya.
Ia lalu memutar tubuh dan pandangannya menyisir sekitar. Matanya waspada, menatap setiap celah. Sedang Sulis yang melihat tingkah Parni mengucurkan keringat dingin dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia melihat Parni yang sedang menatap tajam sekitar. Batinnya berkata, "Habislah aku." Namun, keberuntungan nampaknya masih berpihak pada Sulis. Parni kembali memutar tubuh dan membuka karung, serta menuang isi karung yang nampak jelas jika isinya adalah tulang yang masih menempel sisa daging dan darah. Tulang-tulang berukuran besar itu kemudian ia kubur dengan cepat. Sulis masih di tempat dengan tatapan nanar. Semakin jelas semuanya. Parni memang bukan wanita biasa. Setelah selesai, Parni meraih karung dan juga cangkul yang tadi ia bawa. Sulis berusaha semampu mungkin tak bergerak. Jantungnya memompak kian cepat saat berjalan melewati Sulis. Sempat menoleh, tapi untungnya bukan ke arah Sulis, melainkan ke arah berlawanan. Sulis menghela nafas lega saat Parni sudah tak nampak di pandangannya. Ia mengelus dada dan terduduk di tempat, mengatur nafasnya agar debaran jantungnya kembali normal. Ia pelan-pelan bangkit dan melangkah sembari mengawasi sekitar. Baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar pergerakan di belakang tubuhnya. Jantung Sulis seperti berhenti saat itu juga. Nadinya berdenyut kian cepat. Perlahan ia berbalik dan ia melihat musang yang ukurannya cukup besar berlari menjauhinya. Binatang bergaris-garis itu melesat saat melihat pergerakan Sulis. Lagi, Sulis dipermainkan perasaannya sendiri. Ia mengusap peluh yang membanjiri kening. Hari ini benar-benar amat berat baginya. Dicekam perasaan takut yang tak berkesudahan, Sulis melanjutkan langkah. Saat akan melewati rumah papan Parni, ia menghentikan langkah sekejap, memperhatikan dengan seksama apa Parni ada di sana atau tidak. Saat ia memastikan Parni memang tak ada, Sulis berlari dengan langkah 1000, secepat mungkin sampai di rumahnya dan masuk lewat pintu belakang. Sesampai dalam rumah, Sulis segera mengunci pintu. Beruntung, anak sematawayangnya masih terlelap tidur. Rasa takutnya kembali membuncah. Ia tak ingin terus berada dekat dengan Bu Parni. Ia amat yakin jika tulang belulang itu adalah pemilik dari mayat atau orang yang baru saja dibunuh, dan dagingnya dijadikan gulai. Menakutkan. Parni meluruskan pinggangnya dan berselonjor riang di antara tawa canda suami dan keempat anaknya. Mereka bercengkrama dan saling berbagi cerita sambil menyantap cemilan yang dibeli Tony di warung Nek Tima. "Bu, kenapa perasaan bapak gak enak ya? Sepertinya kepikiran emak terus. Bapak minta maaf ya Bu, atas sikap emak," ucap Gito tulus. Parni terdiam dan hanya mengangguk. Ia membuang pandangannya ke arah lain.
Jujur, ia masih sangat sakit hati dengan sikap mertuanya itu. Apalagi tadi malam. "Memang tadi malam nenek datang, Pak?" tanya Tini. Bapaknya hanya mengangguk tanpa bersuara. "Ibu mau masak dulu." Parni lalu bangkit. Ia lupa jika harus memasak. "Gulai daging dah habis ya, Bu?" tanya Gito suaminya. Parni menoleh dan tersenyum simpul. "Alhamdulillah, laris manis, Pak. Gak sampai 2 jam ludes. Lagian kita jangan makan daging gulai terus, gak baik. Ibu akan masak menu lain mulai hari ini." "Alhamdulillah, laris terus ya, Bu. Bapak cuma bisa doain ibu. Semoga jualan ibu semakin berkembang. Syukur-syukur bisa buat rumah makan," doa Gito. "Amin, Pak." Parni terbata mengaminkan. Hatinya sakit mendengar doa tulus suami yang ia cintai. Seandainya Gito tahu daging apa yang dimasak olehnya, mungkin... Parni gegas melangkah ke dapur. Tangisnya pecah seketika. Namun segera ia seka. Ia kemudian membuka kulkas. Stok daging masih cukup untuk 2 hari ke depan. Tapi ia tak tega mengolah daging untuk dimakan ke 4 anak dan suaminya. Ia pun lupa, tak ada apapun di dalam kulkas selain daging. Parni menghela nafas lelah. Bumbu dapur pun tak ada. Semua habis ia olah tadi subuh bersama daging. Dan ia lupa beli saking capeknya. Tiba-tiba terlintas nama Sulis begitu saja. Ya, sudah lama ia tak pernah melihat tetangganya itu. Apakah Sulis sakit atau... Ia teringat kali terakhir melihat Sulis dan ia menghujami tetangganya itu dengan ucapan pedas. Apa Sulis sakit hati padanya? Parni berniat mampir ke rumah Sulis. Bagaimanapun, tetangganya itu orang baik. Selalu menolong saat Parni didera kesulitan. Termasuk orang yang memberinya nasi aking untuk mempertahankan hidup mereka. Sekalian mau ke warung Nek Tima. Aku mampir dulu ke rumah Sulis. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Parni melangkah santai menuju rumah Sulis yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahnya. Parni menghentikan langkahnya tepat di pintu rumah Sulis. Sepi, seperti tak berpenghuni. Hanya TV-nya yang menyala tanpa ada seorang pun di ruangan saat Parni mengintip di kaca. Tak ada sahutan. Berulang kali Parni memanggil, tapi Sulis tak jua menampakkan batang hidungnya. Parni jengah. Ia pun akhirnya pergi dari rumah tetangganya dan melangkah menuju warung Nek Tima. Sementara Sulis, yang memang sedari tadi dicekam rasa ketakutan yang teramat sangat, tak sengaja melihat Parni yang melangkah ke arah rumahnya. Serta merta ia mengangkat anaknya yang tertidur di ruang keluarga dan membawanya ke dalam kamar. Mengunci pintu kamar walau TV masih menyala. Tubuhnya bergetar hebat saat Parni mengetuk pintu dan memanggil namanya. Apa Parni mengetahui perbuatannya tadi dan ingin memberi peringatan, atau malah menghajarnya? Jangan-jangan dirinya lah target Parni selanjutnya. Beruntung ketukan itu mereda
dan suara Parni tak lagi terdengar. Sulis mengelus pelan dadanya. Alhamdulillah, lirinya. Sedang Parni melenggang santai tanpa beban ke arah warung Nek Tima, meninggalkan sisa ketakutan di diri Sulis, tetangganya. Nek Tima bersikap biasa saat Parni singgah di warungnya. Tak seperti hari-hari sebelumnya, saat Parni masih meninggalkan banyak hutang. Kali ini, ia lebih bersikap ramah. Nek, saya mau bayar sisa hutang kemarin. Berapa lagi, Nek? Sekalian, mau beli bumbu untuk campuran gulai. Ucap Parni dengan wajah datar. Sebenarnya, ia masih sakit hati dengan ucapan Nek Tima tempo hari. Tapi mau gimana lagi? Warung terdekat hanya warung ini. Oh iya, tinggal 125.000. Sahut Nek Tima. Gulai dagingnya laris terus nih. Banyak pelanggan sepertinya. Bolehlah sekali-sekali lempar ke sini gulainya. Mak mau nyicip, tapi gratis ya. Seloro Nek Tima. Parni bergeming, larut dalam pikirannya. Giliran lihat orang enak maunya minta. Waktu susah, boro-boro mau bantu. Kerjaannya cuma menghina. Batin Parni geram. Jelas enak dong, Mak. Rasanya mantap sekali. Karena pakai daging pilihan, bukan daging kaleng-kaleng. Pamer Parni, merasa di atas angin. Kalau Mak Tima nyicip, pasti mau lagi. Bumbu yang meresap ke dalam daging yang empuk. Wah, kental. Ada gurih, pedas, manis jadi satu. Berbaur menciptakan rasa yang membuat lidah bergoyang. Ucapan Parni serta merta membuat Nek Tima menelan ludah. Membayangkan betapa nikmatnya gulai daging buatan Parni, yang memang mulai jadi perbincangan warga sekitar. Tentu, saya akan memberi gulai daging. Tapi bukan untuk orang-orang yang suka nyinyir, melainkan pada mereka yang rela membantu saya dengan ikhlas sewaktu saya susah. Sindir Parni sembari menaikkan salah satu alisnya. Nek Tima membeku. Ucapan Parni begitu menusuk hatinya. Menyadari bagaimana lisannya begitu tajam, melukai hati Parni kala itu. Wajahnya berubah pias. Tapi untuk meminta maaf, begitu sulit terucap. Tangan Nek Tima bergetar saat menyerahkan belanjaan Parni. Entah kenapa, ia amat takut dengan tatapan tajam Parni dan senyuman sinis. Terima kasih, Mak Tima. Saya permisi. Dengan suara seperti dibuat-buat, Parni tersenyum penuh arti. Ia memutar tubuhnya dan melenggang pergi sembari terkekeh sendiri. Nek Tima yang mendengar kekehan Parni menyentuh tengkuknya sendiri. Suara Parni seperti pertanda buruk untuknya, begitu mengerikan. Andai kau tahu, Nek Tima, daging apa yang aku masak. Mungkinkah kau mau mencicipi walau ku beri secara gratis? Pikir Parni seraya melangkah pergi. Sulis segera melangkah ke jendela depan rumah saat mendengar langkah kaki dan tawa seseorang yang terdengar mengerikan. Sulis menyibak horden dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang mengucur deras di antara anak rambutnya. Ia menelan ludah susah payah melihat Parni berjalan dengan tentengan di tangan dan tawa yang terdengar mengerikan. Tiba-tiba, Parni berhenti tepat di depan rumah Sulis dan menoleh ke arah Sulis. Serta merta, Sulis menutup horden dan menyentuh dadanya yang bergemuruh kencang. Astagfirullah.
Gumam Sulis seraya mengusap peluh di keningnya. Ia bergeming seraya menajamkan telinganya, berharap Parni tak mampir ke rumahnya. Beruntung, setelah ditunggu beberapa waktu, tak terdengar suara langkah mendekat. Tiba-tiba, Sulis merasakan pergerakan di belakang tubuhnya. Jantungnya kembali memompa lebih cepat. Tap. Sulis menarik nafasnya susah payah ketika sesuatu menyentuhnya dan mencengkram salah satu bagian tubuhnya. Saat Sulis memutar tubuhnya, tiba-tiba Ma, Nenen. suara bocah yang tak lain anaknya membuat dengkul Sulis lemas seketika. Ya Allah nak, Sulis meraih buah hatinya dengan rasa haru. Gara-gara rasa takutnya pada Parni, ia sampai lupa memberi ASI pada anaknya. Sulis lalu membawa anaknya ke dalam kamar, sembari memutar otak dan berpikir keras bagaimana caranya ia pindah. Saat anaknya sudah terlelap, ia merasakan perih yang teramat sangat. Gegas ibu satu anak itu melangkah ke dapur dan mencari bahan makanan untuk dimasak. Ia melenguh panjang saat teringat tak ada apapun yang bisa dimasak. Karena selama beberapa hari didera rasa takut, ia lupa berbelanja bahan makanan. Tak pernah mengurus suami karena suaminya sedang bertugas keluar kota, membuat Sulis begitu betah berdiam diri di dalam rumah. Sekarang, mau tak mau ia harus keluar rumah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun rasa takut menggerogoti pikirannya saat ini, Sulis memantapkan hati. Jika ia tak keluar saat ini, nasib anak dan dirinya bisa di ujung maut, mati kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Sulis meraih dompet di lemari dan melangkah keluar rumah dengan tergesa-gesa. Ia menyibak horden dan memperhatikan sekitar. Setelah dirasa aman, Sulis melangkah keluar dan berlarian ke warung Nek Tima. Nek Tima menatap heran Sulis yang datang dengan napas tersengal, seperti dikejar sesuatu yang menakutkan. "Kamu kenapa, Lis?" tanya Nek Tima menyelidik. Dada Sulis naik turun. Ia berusaha mengatur nafasnya sebelum menjawab pertanyaan Nek Tima. Nek, saya mau belanja. Tolong cepet bungkuskan saya telur 20 butir, mie goreng 10, mie rebus 10, tepung gandum 1 kilo, gula 1 kilo, minyak makan 2 kilo, dan masako 5.000. Cepet Nek, saya tak bisa lama-lama, ucap Sulis dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tubuh renta itu berusaha secepat mungkin mengerjakan apa yang Sulis minta. Meski otaknya berpikir, kenapa Sulis bersikap mencurigakan. Cepet Nek, saya harus segera pulang. Lagi, Sulis meminta Nek Tima bergerak lebih cepat. Ini 155.000, ujar Nek Tima seraya menyerahkan bungkusan berisi bahan makanan Sulis. Sulis menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah dan menunggu dengan cemas. Pikirannya tertuju pada anaknya di rumah. Tadi Pak Harni juga belanja di sini. Katanya gulai daging buatannya sangat enak. Apa kamu sering beli di sana, Sulis? Tanya Nek Tima. Mata Sulis melebar, bingung mau menjawab apa. Sedang jantungnya berdegup kian cepat. Ia ingin jujur pada Nek Tima. Tapi jika Parni tahu dan marah, bisa-bisa nyawanya jadi taruhan. Lebih baik nenek jangan terlalu dekat dan menjaga ucapan jika berbicara dengan Parni. Jika tidak apa, Sulis? Tiba-tiba Sulis teringat sesuatu.
Ia lupa mengunci pintu saking terburu-buru. Astagfirullah, teriak Sulis dan meraih kembalian dari tangan Nek Tima begitu saja. Ia berbalik dan berlarian meninggalkan Nek Tima yang masih keheranan. "Sulis!" panggilnya, tapi wanita itu sudah melesat secepat kilat. Sulis tiba di depan pintu rumahnya. Dengan rasa cemas yang teramat sangat, ia segera membuka pintu dan berlarian masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, ternyata anaknya sudah tidak ada. Nah. Halo para pendengar, nantikan terus kisah Gulai Daging Ibu selanjutnya ya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.